Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita sekalian. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah berkat luar biasa yang kami terima sepanjang hidup kami. Hari ini ya Bapa, kami kembali ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, biar kami boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, leluasa bekerja di dalam hati kami, memimpin menuntun kami, sehingga hidup kami berada dalam naungan Tuhanku. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari peristiwa di saat Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk para murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya agar mereka di dalam perlindungan dan dijaga oleh Bapa. Namun kenyataannya murid-muridnya tidak berjaga-jaga. Mereka tertidur. Yesus melihat ada ketidaktaatan di dalam diri murid-muridnya. Saudaraku, apa makna ucapan Yesus bagi kehidupan kita sekarang ini? Berjaga-jaga dan berdoalah. Saudaraku, Yesus tahu bahwa kita sering kali menjadi lemah dan sangat mudah terjatuh ketika kita mengalami pencobaan dan persoalan hidup. Kita dengan mudahnya menerima tawaran-tawaran iblis yang membuat kita lupa diri. Kita lupa akan karya keselamatan yang sudah kita terima, yang diberikan Allah kepada kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tidak taat di dalam hal ini. Kita ingin mencari jalan pintas dan ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah kita, sehingga kita tidak lagi mengindahkan keinginan roh, namun kita lebih dominan mendengarkan keinginan daging kita. Saudaraku, betapa sangat sulitnya menundukkan diri kita sendiri. Meski kita sudah bertekad, kita sudah berjanji di dalam diri kita untuk merubah diri kita untuk taat kepada Tuhan, namun kita selalu jatuh ke dalam dosa yang sama. Alkitab berkata roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iman kita juga sering diganggu ketika di dalam pekerjaan kita sulit sekali mendapatkan posisi dan jabatan, sehingga ketika ada tawaran-tawaran yang menjanjikan agar kita bisa cepat mendapatkan posisi, tanpa kita sadari kita sudah jatuh ke dalam pilihan yang salah. Kita memilih tidak lagi roh yang bekerja, namun keinginan daging kita. Kita terjerumus ke dalam dosa, membuat kita susah untuk keluar dari dosa itu. Demikian juga ada anak-anak Tuhan yang memutuskan menikah dengan yang tidak seiman, sehingga dia harus mengorbankan dirinya, rela pindah ke agama lain, dan dia sudah meninggalkan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menegur kita. Hati-hati dan berjaga-jagalah.
Apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus di Taman Getsemani, ini adalah gambaran manusia yang terjadi sekarang ini. Teguran Tuhan Yesus kepada muridnya bukan tidak mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita. Jadi saudaraku, jangan kita ikuti keinginan daging kita. Karena keinginan daging hanya membawa kita kepada kebinasaan. Namun apabila kita mau mengikuti keinginan roh Tuhan yang kudus, yang bersemayam di dalam hati kita, kita bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Dikatakan di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan ketika kamu dicobai, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Ini adalah jaminan dan kepastian yang dijanjikan Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan terus menuntun kita ke jalan yang benar, ke dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku, berdoalah terus minta pimpinan Tuhan Yesus. Walaupun kita belum mendapatkan jawaban dari doa-doa kita, namun lakukan terus. Banyak orang yang menganggap bahwa berdoa itu adalah semacam formalitas saja. Dia berdoa 3 kali satu hari, pada makan pagi, siang, dan malam hari. Namun dia tidak merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Namun ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sukacita, dalam kondisi duka cita, dalam kondisi kesulitan-kesulitan yang sedemikian berat yang kita rasa kita tidak sanggup memikul. Namun ketika kita mengkomunikasikannya kepada Tuhan, kita tidak menyadari bahwa kita sudah membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita benar-benar sudah merasakan hadiratnya. Dan kita boleh merasakan bahwa doa boleh bisa mengubah segala sesuatu. Doa yang sangat tulus yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan menjadi sangat berbeda di dalam hidup kita. Tidak lagi berdoa kalau hanya mau makan saja, namun kita terus melakukan doa itu secara terus-menerus. Baik dalam waktu di rumah, di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, ataupun di mana saja. Itulah kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Sehingga kita tidak lagi mengalami kesesakan sendirian. Kita tidak lagi mengalami kesulitan dan penderitaan, sakit penyakit sendirian. Namun Tuhan yang maha baik terus menuntun dan menjaga kita. Sehingga kita di dalam kasih dan di dalam naungan kasih Tuhan. Dan saudaraku, jangan lupa kita terus membangun relasi dengan cara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang saat ini bisa gampang kita lihat melalui YouTube atau melalui media sosial lainnya. Saudaraku, jangan menyerah. Mari kita lakukan terus apa yang menyenangkan hati Tuhan, agar kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang luar biasa dapat mengubah kami untuk menjadi orang, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, membangun relasi yang baik lewat doa dan membaca firman Tuhan sebagai kebenaran di dalam hidup kami.
Berkati bangsa negara, presiden dan seluruh jajaran bangsa kami Indonesia. Berkati seluruh gerejamu dan pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah jemaatmu boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.